Perkenalkan, nama saya Maria Margareta dengan NIM 203030502072. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, Universitas Palangkaraya. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 dengan judul tugas Rumah Seniman Lukisan dengan usaha galeri lukis. Dan video ini akan berisi presentasi mengenai kertas gambar sah dan juga maket yang telah saya buat. Berikut adalah video presentasinya. Halaman pertama terdapat resume dari sketchbook dengan latar belakang. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah mengacu pada konsep-konsep sosial masyarakat yang terjadi pada bangunan tempat tinggal. Seni lukis dan seniman lukisan merupakan pusat pembahasan perancangan kali ini. Seni lukis yaitu salah satu cabang dari seni rupa yang berfokus pada kegiatan melukis. Seni lukis merupakan pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Sedangkan seniman lukisan adalah orang yang bertekun di bidang seni lukis. Dalam hal ini, pemilik rumah yang akan dirancang memiliki profesi sebagai seniman lukisan, sehingga perancangan harus dilakukan dengan pendekatan neo-vernakular dengan pemanfaatan cahaya alami menggunakan material kaca. Diharapkan hal tersebut mampu menjadi alternatif untuk mencari ide. Selain itu, diharapkan perancangan mampu memberi kenyamanan bagi setiap sivitas yang ada. Selanjutnya yaitu program ruang dengan sivitas yang pertama ayah, yaitu pria dengan usia 40 tahun dan profesi sebagai seniman lukisan. Yang kedua adalah ibu, yaitu wanita dengan usia 38 tahun dengan profesi ibu rumah tangga. Yang ketiga yaitu anak pertama, yaitu pria dengan usia 17 tahun, siswa sekolah menengah ke atas. Yang keempat, anak kedua, yaitu wanita dengan usia 14 tahun, profesi sebagai siswa sekolah menengah pertama. Yang kelima, yaitu anak ketiga, yaitu pria dengan usia 11 tahun, siswa sekolah dasar. Selanjutnya yaitu pengunjung galeri dapat berupa pria atau wanita dengan jenjang usia 6-80 tahun berupa pecinta seni lukis. Selanjutnya yaitu kebutuhan ruang. Yang pertama yaitu fungsi utama dengan sivitas ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kegiatan yang dilakukan yaitu istirahat, makan, MCK, bekerja, dan memasak. Dengan kebutuhan ruang seperti kamar tidur, ruang makan, kamar mandi, ruang kerja, serta dapur. Serta fungsi utama untuk pengunjung yaitu melihat lukisan dan juga buang air dengan kebutuhan ruang berupa galeri lukis dan toilet. Selanjutnya yaitu fungsi pelengkap untuk ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga dengan kegiatan mencuci pakaian serta belajar dan kebutuhan ruang berupa ruang laundry dan ruang belajar. Selanjutnya yaitu fungsi penunjang dengan sivitas ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga dengan kegiatan beribadah, parkir kendaraan, berkumpul, serta menerima tamu dengan kebutuhan ruang berupa ruang suci, garasi, ruang keluarga, serta ruang tamu. Dan kebutuhan ruang untuk pengunjung dengan kegiatan parkir kendaraan dan berbincang, kebutuhan ruangnya berupa tempat parkir serta ruang santai. Pada halaman kedua berupa kajian tapak. Yang pertama yaitu lokasi. Tapak berlokasi di simpang antara Jalan Mentaya dan Jalan Simpang Mentaya. Bagian utara tapak berbatasan dengan Jalan Simpang Mentaya dan Madrasah Tasnawiyah An-Nur. Bagian selatan berbatasan dengan Jalan Mentaya. Bagian barat berbatasan dengan rumah-rumah warga. Di dekat tapak terdapat beberapa rumah makan, GBI Glow Fellowship Center, Masjid An-Nur, dan beberapa toko. Selanjutnya yaitu posisi tapak.
Pada bagian selatan tapak, sirkulasi cukup baik karena terdapat beberapa pepohonan di seberang tapak sehingga udara menjadi lebih sejuk. Pada bagian timur, sirkulasi kurang baik karena berasal dari daerah sekolah sehingga udara menjadi lebih panas. Pada bagian sebelah barat, sirkulasi tidak baik karena bagian barat merupakan daerah padat penduduk sehingga sirkulasi kurang lancar. Selanjutnya yaitu penyebaran cahaya matahari. Daerah tapak pada bagian barat mendapat cahaya matahari pagi yang hangat dan cenderung sejuk. Dan pada bagian timur, daerah tapak terkena cahaya matahari sore yang hangat dan redup. Selanjutnya yaitu sirkulasi jalan lingkungan tapak. Dapat dilihat bahwa Jalan Mentayat sirkulasi keramaiannya cukup tinggi cenderung sedang. Jalan Barito tingkat sirkulasi keramaiannya tinggi cenderung sedang, dan Jalan Simpang Mentaya keramaiannya sedang cenderung rendah. Lebar jalan, Jalan Barito dengan lebar sebelah kanan 3 meter dan sebelah kiri 3 meter dan total 6 meter. Jalan Mentaya lebar sebelah kanan 3 meter, kiri 3 meter dan total 6 meter. Jalan Simpang Mentaya dengan lebar sebelah kanan 2 meter, kiri 2 meter dan total 4 meter. Selanjutnya yaitu jalur drainase, dapat dilihat di gambar. Dan drainase berupa drainase terbuka berukuran 35-40 cm, mampu menampung air dalam skala sedang cenderung kecil karena ukurannya yang terbatas. Selanjutnya pada halaman ketiga terdapat denah dari bangunan. Denah lantai 1 dan lantai 2 terdapat tampak depan, tampak belakang, tampak kiri dan tampak kanan. Terdapat perspektif interior dari ruang tamu lantai 1, ruang tamu lantai 2, serta ruang usaha yaitu galeri lukis. Terdapat perspektif eksterior dari ruang usaha dan rumah. Pada halaman yang keempat, terdapat potongan AA dan potongan BB, side plan, serta perspektif dari bangunan yang telah dirancang. Dan selanjutnya yaitu pada halaman yang kelima terdapat aksonometri bangunan. Dan halaman terakhir terdapat diagram berupa penggunaan material, penggunaan warna, pola sirkulasi, pembebanan struktur, serta komposisi bentuk dasar. Penggunaan material berupa beton, bata, kaca. Penggunaan warna yang digunakan berupa warna yang berkesan kalem dan netral agar terlihat cerah dan tidak berlebihan. Warna yang digunakan berupa warna putih, krem, abu-abu, serta olive. Di sebelahnya terdapat pola sirkulasi. Pada bagian bawah terdapat pembebanan struktur, dan yang terakhir yaitu komposisi bentuk dasar. Komposisi bentuk terdiri dari persegi 4 yang dilanjutkan menjadi balok-balok dengan ukuran yang disesuaikan dengan besaran ruang yang sudah ditetapkan, ditambah dengan bentuk pelana pada atap. Berikut adalah maket yang telah saya buat sesuai dengan rancangan yang telah saya jelaskan tadi. Di sini ada ruang usahanya berupa galeri lukis, dan di sebelah sini adalah rumah dari sang seniman lukisan dengan 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. Di sini terdapat Jalan Mentaya dan di sini adalah Jalan Simpang Mentaya. Di sini terdapat sebuah garasi untuk parkir kendaraan keluarga. Berikut adalah timelapse dari pembuatan maket hasil rancangan saya.
Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.